Selamat siang Ibu. Selamat siang dok. Saya Dokter Amira yang berjaga pada hari ini. Silakan duduk Ibu. Terima kasih. Ya. Dengan Ibu siapa ini? Saya Ibu bicara? Rani dok. Ibu Rani. Ibu Rani usianya berapa tahun Ibu? 28 tahun. 28 ya. Untuk alamatnya? Di Jalan Golf. Jalan Golf. Oke. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya dok, saya ada benjolan di payudara sebelah kanan saya. Oh, benjolan ya. Sudah berapa lama Ibu benjolannya? Sekitar setahun dok. Tahun. Oke. Sebelumnya sudah pernah berobat Ibu untuk benjolannya? Oh belum. Belum ya, berarti ini untuk pertama kalinya ya? Iya. Oke, Ibu tadi saya perhatikan sedang mengandung ya. Iya. Kira-kira itu kehamilan keberapa Ibu? Kedua dok. Kedua ya. Oke. Ibu masih ingat tidak hari terakhir haid Ibu? Sekitar 2 bulan yang lalu dok. 2 bulan yang lalu. Oke. Pada persalinan anak sebelumnya, apakah ada masalah seperti mungkin ada pendarahan atau maaf keguguran? Tidak ada sih dok. Tidak ada ya. Untuk berat bayi sebelumnya berapa kilo? Sekitar 2,9. 2,9. Normal ya Ibu ya? Iya. Ada cacaan bawaan mungkin Ibu? Alhamdulillah tidak ada dok. Alhamdulillah ya. Untuk prematur tidak ya? Tidak dok. Normal ya, cukup bulan. Siapa yang menolong persalinan? Apakah mungkin dokter kandungan atau bidan? Dari dokter kandungan. Dokter kandungan. Jumlah anak yang masih ditanggung 1 orang? Iya, 1 dok. 1 orang ya. Oke, untuk kehamilan yang sekarang nih, Ibu ada masalah tidak? Mungkin ada pendarahan mungkin sempat? Tidak ada dok. Belum ada ya? Iya, tidak ada. Oke, untuk kontraksinya belum ada ya Bu? Belum ya? ada dok. Selama kehamilan yang kedua ini, apakah ada keluar cairan mungkin? Cairan tidak ada dok. Tidak ada ya. Yang bening tidak ada juga? Bening tidak ada juga. Pendarahan mungkin keluar darah? Tidak dok, tidak. Tidak. Terakhir makan dan minum sebelum datang ke sini kapan? Sekitar 4 jam yang lalu. 4 jam yang lalu. Oke. Pada saat buang air kecil atau berkemih ada kesulitan tidak ibunya? Tidak ada dok. Tidak ada ya. Oke. Untuk alergi obat ada mungkin Ibu alergi seperti misalnya minum amoxicillin Ibu langsung gatal-gatal gitu? Iya dok. Iya. Oke. Gatal-gatal. Iya. Untuk penyakit yang sekarang nih pada Ibu pribadi ya, hipertensi mungkin Ibu mengalami tidak? Tidak. Asma? Tidak ada. Alhamdulillah tidak. Jantung juga tidak ada ya? Iya, tidak ada dok. Nah, untuk keluhan nih, misalnya kayak mata kabur atau mah, itu nyeri hulu hati, Nggak ada dok. tidak ada ya? Tidak ada juga. Untuk kontrasepsinya, Ibu pernah tidak menggunakan alat kontrasepsi? Oh tidak. Tidak. Tadi Ibu di depan sudah mengukur tensi. Iya. Tensi Ibu berapa kalau boleh tahu? 120/80 dok. Oke, normal ya Bu ya. Iya. Untuk tekanan nadinya 80 dok. 80 kali per menit ya. Iya. Nah, untuk suhunya Ibu 36,5. normal juga ya ini ya. Untuk rambut Ibu normal ya, Normal, rambutnya normal, tidak kusam ya. Untuk mata coba saya periksa. Tidak ada anemis ya, konjungtiva anemis masih normal. Untuk hidung Ibu merasa radang atau normal? Normal ibu. Normal. Untuk mulut ada pendarahan gusi tidak? Pernah mengalami pendarahan gusi? Tidak ada dok. Karies? Tidak ada. Tidak ada, normal juga. Nah Ibu, saya ini anamnesisnya sudah selesai. Saya ingin lebih lanjut yaitu tindakan untuk memeriksa payudara Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya. Mungkin Ibu nanti membuka baju dan membuka bra ya. Kalau Ibu tidak nyaman, masih tidak nyaman, Ibu bisa ditemenin sama suami atau keluarga. Ya. Sedia Ibu ya? Ya. Terima kasih. Sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya pemeriksa mencuci tangan terlebih dahulu. Mencuci tangan dengan 6 langkah.
Nah, jika sudah selesai, maka kita akan langsung melakukan pemeriksaan. Oke, baik. Di sini saya menjelaskan sedikit untuk pemeriksaan pada payudara. Itu ada tahap inspeksi dan ada tahap pemeriksaan raba dan ada palpasi. Untuk inspeksi itu posisi pasien dan pemeriksa atau dokter itu harus berhadapan duduknya. Kemudian kita menilai papila, areola, dan kulit payudara. Di sini posisi dari pasien diharapkan untuk berbaring. Nah, yang pertama itu kita menilai papila mamae atau puting susu. Di sini kita menilai atau membandingkan apakah ada nipple discharge atau keluarnya cairan secara spontan atau tidak normal pada papila tersebut. Kemudian ada retraksi pada papila mame. Ini kita menilai apakah ada penarikan kulit atau tidak. Kemudian ada areola mame. Kita di sini menilai apakah di sini ada ulkus atau mungkin luka atau mungkin lecet atau mungkin sama sekali tidak ada atau normal. Nah, kemudian kita nilai lagi pada payudara ini apakah ada perubahan warna kulit ketika kita pegang. Kita bandingkan payudara, misalnya kita memeriksa payudara kiri, kita bandingkan payudara kanan. Begitupun sebaliknya. Nah, kita memeriksa lagi apakah ada dimpling pada payudara tersebut. Dimpling ini salah satu tanda kanker payudara. Dan kita menilai ada atau tidaknya puderong. Puderong ini kulit payudara tampak seperti kerutan jeruk, dan menilai apakah ada benjolan atau tumor atau mungkin nodul-nodul satelit. Yang terakhir kita memeriksa kedua aksila. Ini berfungsi untuk menilai kelenjar limfoid. Kemudian kita ada pemeriksaan raba. Pemeriksaan raba ini menggunakan tangan telanjang itu lebih baik daripada menggunakan handscoon, tetapi jika mengharuskan menggunakan handscoon diperbolehkan. Nah, di sini ada menggunakan telapak tangan dan ada juga menggunakan jari, 3 jari. Nah, di sini ada teknik pemeriksaan raba ya. Untuk metodenya ada yang menggunakan metode biasa dan ada metode zigzag. Pada metode biasa ini kita menggunakan 3 jari dan juga bisa menggunakan telapak tangan. Alangkah baiknya menggunakan telapak tangan agar kita mengetahui di mana jika ada benjolan, kita mengetahui di mana letaknya secara jelas gitu, teraba. Nah, seperti ini ya. Menggunakan telapak tangan telanjang, memutar seperti ini searah jarum jam sambil kita pencet papila atau puting susunya seperti itu, seperti ini. Nah, kemudian kita pencet papilanya. Nah, kemudian bisa menggunakan metode biasa tetapi menggunakan 3 jari, yaitu kita mengelilingi payudara seperti ini. Nih, kita tekan atau kita pegang, kita raba apakah ada benjolan atau tidak. Seperti itu. Nah, bisa juga kita menggunakan metode zigzag menggunakan 3 jari ya. Metode zigzag itu seperti ini, pindah-pindah tetapi zigzag gitu. Ini kita nilai letak, ukuran, letaknya di mana, misalnya kalau misalnya ada benjolan di mana letaknya, kemudian ukurannya, terus konsistensinya padat atau kenyal, terus permukaannya seperti apa, benjol atau rata, terus ada batas, dia tegas atau tidak, kemudian perlekatan pada dinding dada dan nodul satelit,
Kemudian pemeriksaan keseluruhan. Keseluruhan itu payudara kanan dan payudara kiri diperiksa. Seperti itu. Nah, kemudian ada pemeriksaan secara palpasi. Palpasi itu kita memeriksa area aksila atau ketiak dan pada leher, ya. Dan itu bisa di infraklavikula dan di supraklavikula. Dan ini pasien diharapkan untuk berdiri pemeriksaan. Untuk aksila ini kita menilai apakah ada kelenjar limfoid atau tidak. Seperti itu. Baik Ibu Rani, kita sudah selesai ya untuk pemeriksaannya. Ya. Untuk pemeriksaan lebih lanjutnya itu kita ada melakukan pemeriksaan USG agar lebih memperkuat diagnosa penyakit ibu. Sebelumnya ada yang ingin ibu tanyakan? Kira-kira ini saya penyakit apa ya, Dok? Ya, untuk sementara ini saya diagnosa sementara ibu ya, kista pada payudara, tapi ini jinak ibu. Oh, Ada yang ingin ditanyakan lagi ibu? tadi kan dokter sempat nanya ke saya ya tentang kapan hari terakhir saya haid. Itu kan sekitar 2 bulan yang lalu. Ya. Itu kira-kira ada hubungannya atau kendala untuk persalinan saya nanti gitu? Oh, untuk kendala tidak ada ya Bu ya. Untuk kaitannya ada hari terakhir haid ini, Ibu diperkirakan akan persalinannya itu pada bulan Februari tahun 2022. Seperti itu Ibu. Oke, baik dokter. Ada yang ingin tanyakan lagi Ibu? Sudah dokter. Oke, terima kasih Bu ya. Terima Terima kasih kasih. kerjasamanya.